Tetapi apapun itu kelihatannya portofolio Gerindra akan terus bertambah dan orang tidak lagi bicara tentang komposisi kabinet karena Prabowo akan menjalankan politiknya sendiri setelah cukup punya sayap-sayap menguasai. Dan ini adalah core bisnis dari Prabowo untuk membuat postur pertahanan yang lebih baik, dan Safri adalah orang kepercayaannya. Tapi jabatan Menko Polkam pun strategis juga untuk paling tidak sebagai altar depan ketika menghadapi persoalan-persoalan. Saya juga mendengar beberapa menteri ya. Kalau tadi Abdul Qadir Karding sudah di reshuffle, tidak tahu karena apa. Mungkin bukan karena main domino saja, walaupun itu tidak sopan. Maka barangkali Raja Juli Antoni juga bakal di reshuffle. Ada apa yang arahan di dalam seperti apa Mas Dhani? Arahannya banyak, cuman tadi satu yang paling penting tadi, jadi Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Ya, saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti flexing seperti di China. Dan Bang Dasko setuju, mudah-mudahan Komisi 1 nanti akan menggulirkan undang-undang anti flexing sehingga orang Indonesia tidak ada yang flexing lagi. Gitu. Sempat bahas reshuffle nggak Bang? Bahas perubahan AKD gitu nggak sih Mas di dalam mungkin? Ya kan soal reshuffle kan sudah banyak yang tahu. Kalau AKD di DPR gimana Pak? Di Gerindra mungkin dari kepemimpinannya bagi fraksi atau nggak ada si komisi gitu? Nggak ada. Berarti itu sama ya Pak ya? Itu sama. Yang paling penting menurut saya, buat saya yang paling penting itu undang-undang anti flexing. Yang lainnya saya nggak tahu. Oke? Tadi makan-makan atau gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Dan kita akan bicara mengenai hal yang terkait dengan tindakan pasca reshuffle. Rupanya pada merapat ke Kertanegara ya, entah apa. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, untungnya merapatnya ke Kertanegara bukan ke istana ya. Karena ini urusan partai politik. Ya itulah. Kalau ketua umum partai politik juga presiden Indonesia atau sebaliknya presiden Indonesia adalah ketua umum partai politik. Harusnya ketika Prabowo menjadi the president maka dia belongs to the Republic of Indonesia, bukan lagi belongs to a certain political party. Tetapi Indonesia ya begitulah. Kalau dia tidak mengontrol political party barangkali akan sulit nantinya ya. Jadi sobat RH sekalian, ini berita menarik ya untuk kita ulas, kita bahas, yaitu usai reshuffle menggeruduk ya kader Gerindra merapat ke rumah Prabowo, ada apa? Oke, coba kita bacakan berita dari kompas.com ini ya. Usai reshuffle, kader Gerindra ramai-ramai merapat ke rumah Prabowo di Kertanegara. Ada Ahmad Dhani kelihatannya bersama istrinya Mulan Jamila ya. Jakarta kompas.com, para kader Partai Gerindra ramai-ramai merapat ke rumah Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin malam. Pantauan kompas.com di lokasi, kader Gerindra yang hadir tampak datang dengan menggunakan kemeja putih dan celana krem ya. Yang jelas kaya-kaya. Kader Gerindra itu berbaris untuk diperiksa pas pampres sebelum bisa masuk ke rumah Prabowo. Tampak sejumlah elit Gerindra yang hadir di lokasi mulai dari Ahmad Muzani, Rahayu Saraswati, Habibur Rahman, Prasetyo Hadi hingga Bob Hasan. Bob Hasan ini siapa ya? Masa Bob Hasan? Selain itu hadir pula Kamarus Samad, Himmatul Aliyah, Martin Tumbelaka, Andre Rosiade, Ahmad Dhani, Mulan Jamila, dan masih banyak kader Gerindra lainnya.
Saat ditanya awak media, Ahmad Dhani mengaku tidak tahu apa pembahasan dalam rapat kali ini. Yang saya tahu di grup Gerindra DPR ya, yang lain nggak tahu. Undangannya di grup fraksi Gerindra, kata Ahmad Dhani. Ahmad Dhani mengklaim sebenarnya mereka sering rapat di rumah Prabowo di Kertanegara. Dia berseloroh baru kali ini undangannya bocor. Sering sih sebenarnya, baru kali ini saja mungkin bocor, kata Dhani tertawa sembari berlalu. Adapun Prabowo baru saja menggelar reshuffle atau perombakan kabinet di Istana Jakarta pada sore. Mereka yang dicopot dari jabatannya ialah Menko Polkam Budi Gunawan, Menkyu Sri Mulyani, Menkop Budi Aristiadi, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Jadi saudara sekalian, Abdul Karding, Abdul Qadir Karding ini juga tertangkap main domino ya bersama Menteri Kehutanan, makanya dicopot. Jadi saya bicara tentang good governance dan clean government juga ya. Sayangnya si Prabowo Presiden tidak mencontohkan melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Gerindra setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau saya bisa memahaminya ya, karena peta politik Indonesia seperti itulah. Kalau Anda tidak memegang partai politik, maka Anda mudah sekali digoyang. Sebagaimana yang terjadi pada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kendati dia memegang satu partai politik, tetapi terlalu kecil di DPR hanya 7% dan mudah sekali akhirnya di-impeach dan digantikan oleh Megawati. Itu sejarah Indonesia. Yang paling hebat tentu Presiden Jokowi. Dia tidak mengontrol satu partai politik pun, tapi dengan kelihayannya dalam tanda kutip dia berhasil menguasai semua elit politik yang ada. Bahkan Prabowo Subianto pun tak berkutik di tangan seorang Jokowi at that time ya. Bahkan sampai saat ini ya ada juga aroma-aroma seperti itu. Itu satu hal ya. Hal berikutnya saya bersyukur walaupun agak protes sedikit kok masih menjadi ketua umum partai politik padahal sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena presiden itu harusnya belongs to the republic, bukan belongs to a political party or certain political party. Tetapi tadi saya bisa memahaminya dengan apa istilahnya, karena begitulah budaya politik Indonesia yang ya agak susah kita perbaiki. Ya. Pada periode pertama Jokowi dengan bagus sebenarnya sudah membuat tradisi itu. Dia tidak ingin jabatan rangkap, maka menteri-menteri yang ketua umum partai politik harus melepaskannya. Wiranto misalnya ketika jadi Menko Polhukam, dia melepaskan jabatan sebagai ketua umum Hanura. Muhaimin Iskandar memilih untuk menjadi ketua umum partai ketimbang menjadi menteri Jokowi. Tetapi pada akhir-akhirnya Jokowi pun akhirnya merekrut semua ketua umum partai di barisannya untuk kepentingan politik yang sangat jangka pendek. Dan hal yang sama kurang lebih dilakukan oleh Prabowo Subianto. Selain dirinya sendiri sebagai ketua umum partai, maka ketua umum partai yang dia rekrut ke pemerintahannya adalah ketua umum partai Amanat Nasional, ketua umum partai Demokrat, ketua umum partai Golkar, kemudian ya itu yang dia rekrut. Yang tidak adalah dan dirinya sendiri. Jadi ada 4 ketua umum partai politik di kabinet termasuk Prabowo, dan yang tidak itu adalah Surya Paloh Nasdem, kemudian yang juga tidak adalah partai PKB 5 ya, yang tidak itu cuma 3 saja rasanya. PKS, kemudian Nasdem, PDIP ya. Jadi 5 ketua umum partai ada di kabinet ya. Ini sebuah hal yang harusnya ya tidak dilakukan. Oke. Berikutnya lagi saya senang ya pertemuannya dilakukan di Kertanegara karena ini urusan partai politik bukan urusan negara, sehingga tidak berhak menggunakan fasilitas istana negara. Itu baik, bagus, karena ini adalah urusan domestik sesungguhnya. Walaupun perangkat-perangkatnya kan tetap melekat, pas pampres, fasilitas, layanan, dan lain sebagainya. Tentu tetap menggunakan anggaran negara ya. Nggak mungkin lah anggaran pribadi, karena sudah blended jadinya. Oke, tetapi it's okay. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang akan dibicarakan oleh Prabowo? Tentu yang barangkali yang diminta dari kader Gerindra 2 hal yang saya bayangkan. Prabowo minta dukungan kepada kader Gerindra terhadap langkah-langkah politik yang dia lakukan, sekaligus juga menjadi duta-duta yang baik dalam menjelaskannya kepada masyarakat. Dan yang kedua yang saya membayangkan adalah barangkali dia mengatakan bersiap-siaplah kader Gerindra
menggantikan menteri-menteri yang lain yang bakal diganti. Mungkin itu yang dia ingin katakan. Kenapa begitu? Kita tahu bahwa satu kader Gerindra, Ferry Juliantono, terangkat menjadi menteri setelah Menteri Budi Ari dicopot. Dan Budi Ari adalah geng Solo, geng Jokowi, ketua umum Projo, ya, pro Jokowi. Aneh kan? Ada ketua umum Projo yang menjadi menteri Prabowo, ini it doesn't make sense ya. Ada relawan Jokowi yang menjadi ketua umum Projo. Aneh kan? Relawan itu kan berarti relawan untuk membantu yang direlawankan kan. Kemudian kita tidak tahu menteri olahraganya apakah akan dari kader Gerindra juga. Jangan-jangan yang ditunjuk Saraswati sebagai menteri olahraga, pemuda dan olahraga. Jangan-jangan yang ditunjuk Ahmad Dhani yang sebagai menteri pemuda dan olahraga. Ya, jangan-jangan dua sosok itu kita tidak tahu ya, karena pemuda dan olahraga ya, tidak hanya olahraganya saja tapi pemuda dan olahraga. Kalau saya sih menyebut sekali-sekali dong Ade Rai gitu. Atau siapa yang berprestasi. Cino ya, Daud Jordan misalnya. Daud Jordan sekarang anggota DPD ya. Daud Jordan ya. Nah, tetapi apapun itu kelihatannya portofolio Gerindra akan terus bertambah dan orang tidak lagi bicara tentang komposisi kabinet karena Prabowo akan menjalankan politiknya sendiri setelah cukup punya sayap-sayap menguasai ya. Jadi rusuh Agustus lalu membawa konstelasi baru politik Indonesia sepertinya. Saya membayangkan Menko Polkam akan dirangkap oleh Syafri Samsudin. Kenapa begitu? Karena tidak ada orang yang sekarang ini lebih dipercaya dibandingkan Syafri Samsudin setelah kejadian Agustus. Jadi Syafri tidak mungkin melepaskan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan karena sangat strategis. Selain sebagai Menteri Pertahanan, dia juga adalah ex officio Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Dan ini adalah core bisnis dari Prabowo untuk membuat postur pertahanan yang lebih baik, dan Syafri adalah orang kepercayaannya. Tapi jabatan Menko Polkam pun strategis juga untuk paling tidak sebagai altar depan ketika menghadapi persoalan-persoalan. Ya, untuk ke depan kamera ketika menghadapi persoalan. Karena kalau Menteri Pertahanan yang bicara kan aneh sesungguhnya ketika Syafri tampil. Yang tampil harusnya kan Menko Polkam. Tapi karena Menko Polkamnya sepertinya di grounded dalam tanda kutip, maka yang muncul ke permukaan adalah Syafri Samsudin. Jadi sangat mungkin Syafri. Saya juga mendengar-dengar beberapa menteri ya. Kalau tadi Abdul Qadir Karding sudah di reshuffle, tidak tahu karena apa, mungkin bukan karena main domino saja walaupun itu nggak sopan, maka barangkali Raja Juli Antoni juga bakal di reshuffle, mungkin, I don't know exactly. Jangan-jangan juga di reshuffle beberapa menteri yang masih terafiliasi dengan Jokowi. Karena itu akan ada komposisi baru dan mudah-mudahan dengan Prabowo menunjuk sendiri orang-orang yang dia anggap baik, anggap hebat, anggap tepat, maka Indonesia akan jauh lebih baik. Kita berharap negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, bukan negeri yang mudah sekali mengkriminalkan orang. Orang berbeda pendapat dikriminalkan, kacau ya. Orang kritis dikriminalkan. Saya berharap Ferry Irwandi tidak ditersangkakan, apalagi kemudian pernyataan ini datang dari TNI ya. Mudah-mudahan tidak demikian. Begitu Sobat Eros sekalian ya. Oke. Harusnya Anda juga harus berpartisipasi ya. Misalnya kalau menteri ini akan digantikan, menurut Anda siapa? Tapi sayangnya memang di sini tidak tersedia semacam polling seperti itu. Tetapi saya yakin kalau pertanyaannya cuma apakah Anda mendukung reshuffle atau tidak, mendukung. Dan satu hal, one thing for sure, Prabowo Subianto betul-betul menjadi murid Jokowi yang baik, yaitu sen kanan belok kiri. Karena awalnya dia mengatakan tidak akan ada reshuffle, dia puas dengan kinerja pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi toh ternyata ada reshuffle mendadak, jadi tetap ada reshuffle, padahal dia mengatakan tidak akan ada reshuffle. It's okay ya, walaupun menterinya langsung blunder ya, Menkyu Purbaya langsung membuat pernyataan blunder. 17+8 tuntutan masyarakat dan mahasiswa ya, itu adalah tuntutan sebagian kecil rakyat yang merasa hidupnya kurang. Ini hati-hati ya.
sebagai Menteri Keuangan harusnya dia tidak membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Harus dia menghindar dari pernyataan-pernyataan politik. Kecuali hal-hal yang sifatnya core bisnis dia finansial. Nah ini belum apa-apa dia sudah blunder ya. Jadi kita ingatkan kepada para Menteri Jokowi, para Menteri Prabowo, agar kalau ngomong itu harus sesuai dengan core bisnisnya. Jangan mengeluarkan statement atau mengeluarkan pernyataan yang di luar core bisnisnya. Itu yang harus dipahami ya, harus dipahami karena kalau di luar core bisnisnya bisa meleset ke sana kemari. Jadi core bisnis itu adalah jabatan hari ini. Kendati Anda misalnya, saya anggap misalnya kendati Anda katakanlah jago di wilayah itu, Anda tidak perlu lagi ngomong karena Anda tidak diangkat untuk menjadi juru bicara, kecuali Anda jadi juru bicara ya. Oke. Saudara sekalian, ada satu lagi yang saya soroti dalam pergantian reshuffle ini ya, sama sekali tidak ada peran publik dari FCO ya, Foreign Communication Office ya, PCO ya, Presidential Communication Office, kantor komunikasi presiden, nggak ada sama sekali. Padahal harusnya yang bicara kan kalau di Gedung Putih itu staf Gedung Putih ya, yang itulah. Jadi kalau ada pernyataan dari Gedung Putih itu pernyataannya dari satu pintu itu. Dia press conference dan lain sebagainya, tidak press conference-nya enggak doorstop seperti itu, tapi pernyataan resmi dan setelah itu keluar. Bukan kayak kita yang bisa memberikan pernyataan-pernyataan doorstop yang kemudian membuat pernyataannya bisa simpang siur. Tidak ada peran PCO di sana, ya, PCO, ya, Presidential Communication Office. Tidak juga ada peran, saya tidak tahu apakah ada peran Luhut Binsar Panjaitan di situ. Tetapi tidak ada juga ada peran KSP, ya, Kantor Staf Presiden. Yang berperan adalah dua orang saja, Prasetyo Hadi dan Teddy, 2D ya, sebagai orang kepercayaan Prabowo Subianto. Sekali lagi, pengumuman-pengumuman itu dilakukan oleh Mensesnek didampingi oleh Seskap yang katanya cuma eselon 2. Jadi eselon 1-nya hilang, tersingkirkan semua ya. Begitu Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan isu ini ya. Oke, cara cuci tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanggapan RH tentang video terbaru Bang Ruslan Buton tentang para ojol akan geruduk rumah RH di Jalan Musyawarah? Saya tidak mengomentari karena saya tidak tahu ya ininya. Dan saya kira kita jangan mudah diprovokasi oleh orang-orang yang kemudian berkepentingan memprovokasi ya. Tolong jawab narasi dengan narasi ya. Jawab argumen dengan argumen, jangan argumen dengan sentimen ya. Jangan sampai kemudian negara ini menjadi negara yang ya, jangan sampai kemudian menjadi hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Kemudian ada provokasi yang kemudian menyebabkan kita tidak hidup di dalam alam yang demokratis begitu ya. Jadi begitu saudara sekalian, apalagi misalnya atas sebab-sebab yang tidak penting, bukan tidak penting ya, sebab-sebab yang terlalu kecil kalau kita mau permasalahkan begitu ya. Jadi kita sedang berbicara tentang kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan Ferry Irwandi, the real trigger now or never ya. Save Ferry Irwandi. Ya begitulah ya. Jadi sobat era sekalian, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat analisis ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan semuanya baik.
Apalagi ya, ini kita buang saja. Ini ada orang-orang yang nggak jelas. Ini, apalagi dia menggunakan bahasa yang ya, menggunakan bahasa daerah ya. Karena kita bicara mengenai hal yang substantif ya, bukan hal-hal yang tidak substantif. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.